Reskrim Polsek Kelapa Gading menangkap 3 pria yang merampas kendaraan warga dengan modus berpura-pura menjadi matalang dan mengaku sebagai petugas leasing. Ketiga tersangka masing-masing bernama Inyo Fernandus, Frederikus, dan Yohanesio. Kapolsek Kelapa Gading Kompol Seto Handoko Putra mengatakan mereka beraksi dengan cara menghentikan pengendara motor di jalan raya. Para pelaku kemudian menuduh korban memiliki tunggakan cicilan kendaraan. Selanjutnya, korban diminta ikut menuju kantor leasing untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun, di tengah perjalanan, kunci motor atau barang pribadi korban dijatuhkan oleh pelaku. Saat korban turun mengambil barang itu, motor langsung dibawa kabur oleh para pelaku. Dari pengakuan pelaku, aksi serupa sudah dilakukan 7 kali di wilayah Jakarta Utara hingga Jakarta Pusat. Motor hasil kejahatan kemudian dijual dan uangnya dibagi oleh para pelaku. Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat pasal 378 KUHP tentang penipuan dan terancam hukuman maksimal 4 tahun penjara. Kawasan Kelapa Gading dan sekitarnya, Pulau Mas, Pulau Gadung, dan Cempaka Putih, dan juga Sunter, khususnya wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Pusat, terkait dengan modus mata elang liar yang dilakukan oleh sekelompok orang menghentikan kendaraan orang yang sedang berjalan, khususnya roda 2, berpura-pura jadi dari pihak leasing dan meminta kunci motornya, ya smart key-nya, dilimpahkan ke Polsek di Jakarta Barat, Kang, karena kan untuk memudahkan penyidikan, karena kan korban ini dia kan nggak bisa naik kendaraan gitu. Jadi begitu, Kang, izin arahan. Saat ini ada beberapa berita terkait masalah konflik warga Baduy yang saat ini sempat menjadi korban pembegalan di daerah Jakarta Cempaka Putih. Akhirnya pihak kepolisian dan juga keamanan setempat yang kali ini akan segera melakukan penangkapan terhadap kepada oknum-oknum pelaku pembegalan terhadap Repan selaku warga Baduy yang saat ini masih menjadi perbincangan hangat. Siapakah orang yang sudah nekat membegal Repan pada saat itu? Karena seperti kita tahu, warga suku Baduy ini sangatlah begitu kompak dengan solidaritas kewargaannya dan adat istiadatnya yang pada akhirnya para pelaku di sini tidak akan mudah untuk berlari kemanapun. Sepertinya pelaku di sini akan secepat mungkin berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian, karena setelah mendengar beberapa cuplikan video yang nampaknya di sini ada sebagian pihak kepolisian yang kini akan mengamati tentang kejadian perkara di lokasi tersebut, dan saat ini juga pihak kepolisian membutuhkan beberapa orang saksi terkait masalah pembegalan yang dilakukan oleh warga Baduy tersebut yang bernama Revan yang berusia 16 tahun yang kini mengalami korban pembegalan. Dan sungguh mirisnya, Revan pada saat itu sempat menjadi korban penolakan juga dari rumah sakit ketika mengetahui kondisi Revan yang kini benar-benar terluka parah. Dan saat ini juga warga Baduy benar-benar merasa murka terhadap oknum-oknum para pelaku yang ada di rumah sakit tersebut yang tidak secepat mungkin memberikan penanganan terlebih dahulu. Dan alhasil kali ini rumah sakit tersebut sempat menjadi perbincangan publik. Lalu bagaimanakah video selengkapnya? Mari kita simak videonya berikut ini. Pelaku pembegalan dan pembacokan terhadap Repan, saudara kami dari suku Baduy Dalam. Siapapun kalian, dimanapun kalian saat ini, ya, ingat nih, sejago apapun kalian, setangguh apapun dan sesangar apapun kalian, saya sih punya saran, sebaiknya kalian menyerahkan diri. Bener, daripada nih ya, daripada ada penyesalan yang akan kalian alami dalam waktu dekat ataupun entah 1 hari nanti, itu tidak akan sebanding dengan nilai apa yang kalian ambil dari Repan. Serius, mendingan kalian nyerahin diri atau kalian datang ke saudara kami di Baduy, minta maaf. Kalau kata orang Sunda mah, nyerahkeun beheung teuk-teukeun, nyerah pasrah minta maaf kepada mereka. Ini serius, ini serius.
daripada, ingat sekali lagi, ada sesuatu entah kapan ya, mungkin dekat atau agak lama, kalian menyesali sesuatu yang nilainya itu ya, penyesalan seumur hidup yang nilainya jauh dibandingkan apa yang kalian ambil dari Repan. Nih ya, siapapun kalian, dimanapun kalian saat ini, sejago apapun kalian, setangguh dan sesangar apapun kalian, sebaiknya mulai kepikir sekarang untuk menyerahkan diri. Pesan khusus buat para pembegal Repan, anak suku Baduy Dalam yang beberapa waktu lalu ngalamin sesuatu yang benar-benar tidak mengenakan. Kalian rampas duitnya, kalian juga ambil madunya tanpa bekerja keras. Itu anak jalan kaki jauh, sambil menjaga adat istiadat, nggak minta-minta, bekerja secara halal, jualan mencari sesuatu yang halal. Dan kalian nggak mau kerja keras, tapi dengan seenaknya mengambil hak orang lain. Maka insya Allah tidak akan ada keberkahan dari apa yang kalian dapatkan. Nah, kejadian Repan, anak suku Baduy Dalam ini menjadi sebuah pelajaran sangat penting bagi orang-orang yang memang mau bekerja keras. Lihat bagaimana cara Allah memberikan rizki, walaupun dengan cara harus pembegalan, kemudian ada sakit. Tetapi ternyata jalur rizkinya bertambah, bahkan lebih banyak dari sebelumnya. Dan semoga untuk Repan ini cepat Al sampai kena luka sayatan saat jualan madu keliling, minta pertolongan ke RS, tapi ditolak. Itu dialami Revan, warga Baduy Dalam pada 26 Pen 2025. Kejadiannya di kawasan Cempaka Putih, Jakpus sekitar 3 siang dini hari. Revan yang jalan kaki seorang diri dijamret 4 orang bersajam. Akibatnya lengan kirinya kena sabetan sajam, pipinya juga sedikit luka, uang 3 juta milik Revan, HP pinjaman dan 10 botol madu dagangannya dirampas. Revan ngaku langsung ke RS terdekat buat minta pertolongan tapi ditolak karena tak punya KTP. Lalu dia jalan kaki selama 5 jam ke daerah Tanjung Duren buat cari kenalannya. Setelah ketemu, Revan langsung dibantu untuk dapat pertolongan segera. Saat jualan madu keliling minta pertolongan ke RS tapi ditolak. Itu dialami Repan, warga Baduy Dalam pada 26 Oktober 2025. Kejadiannya di kawasan Cempaka Putih Jakpus sekitar jam 3 dini hari. Repan yang jalan kaki seorang diri dijamret 4 orang bersajam. Akibatnya lengan kirinya kena sabetan sajam, pipinya juga sedikit luka. Uang 3 juta rupiah milik Repan, HP pinjaman, dan 10 botol madu dagangannya dirampas. Repan ngaku langsung ke RS terdekat buat minta pertolongan, tapi ditolak karena tak punya KTP. Lalu dia jalan kaki selama 5 jam ke daerah Tanjung Duren buat cari kenalannya. Setelah ketemu, Repan langsung dibantu untuk dapat pertolongan segera. Lengannya yang luka harus mendapat 10 jahitan. Jubir Kemenkes Aji Muhawarman merespons kejadian itu. Dia menegaskan kalau memang kondisi korban darurat, RS mesti tangani dulu. Dirampok saat jualan madu ternyata cucu toko besar di Kemenkes, guru dari Hercules. Nasib malang menimpa seorang pemuda Baduy Dalam bernama Repan yang mengalami cedera serius di tangan kirinya. Repan dirampok saat berjualan madu di Jakarta. Uang tunai dan barang jualannya raib digodol maling yang berjumlah 4 orang. Saat itu, Repan sedang berjualan sendirian di Jalan Pramuka sekitar pukul 3 dini hari. Tiba-tiba ada 2 orang tak dikenal menjamret barang bawaannya, tapi Repan sempat melawannya. Akan tetapi, 2 pelaku lainnya datang dengan membawa celurit yang mengenai pipi dari Repan. Pelaku kemudian mengayunkan celurit ke tubuh kiri Repan, tapi untungnya hanya kaosnya yang sobek. Tak berhenti di situ, pelaku mengarahkan celurit ke kepala Repan tapi berhasil ditakis oleh tangan kiri. Alhasil cedera yang paling parah dialami di tangan kirinya yang harus mendapat 10 jahitan. Komplotan pelaku berhasil kabur membawa uang tunai 3 juta rupiah, 10 botol madu, dan ponsel pinjaman yang dibawa Repan. Saat tangannya mengalami cedera serius, Repan bangkit untuk berjalan kaki mencari rumah sakit terdekat di daerah Cempaka Putih. Setelah sampai, ia justru ditolak pihak rumah sakit karena tak memiliki KTP. Padahal, Repan saat itu memakai baju khas warga Baduy, dan diketahui Baduy Dalam memang tidak memiliki KTP. Karena tak mendapat perawatan medis, Repan mencari langganannya di daerah Tanjung Duren yang jaraknya belasan kilometer dari Cempaka Putih. Repan harus berjalan kaki selama beberapa jam dengan kondisi tangan mengalami cedera serius. Ia baru sampai ke rumah pelanggannya di daerah Tanjung Duren sekitar pukul 8 pagi. Orang kenalannya itu segera membawa Repan ke rumah sakit dan menjelaskan bahwa pemuda ini merupakan warga Baduy Dalam yang tidak memiliki KTP. Repan akhirnya mendapat perawatan medis berkat bantuan kenalannya yang menjadi pelanggan madu khas Baduy. Kasus ini telah dilaporkan kepada Polres Cempaka Putih pada hari Minggu 2 November 2025. Kepala Desa Kemenkes berharap aparat kepolisian bisa cepat menangkap pelaku agar warga Baduy yang sering menjual madu di Jakarta merasa aman.
Jika diperlukan, warga Baduy meminta polisi bisa melacak keberadaan pelaku dalam waktu 1 minggu karena diketahui Repan merupakan cucu dari Pu Uniasi yang merupakan guru besar dari Haji Hercules. Tidak diketahui secara pasti apakah Haji Hercules yang dimaksud kepala desa Kanekes merupakan ketua umum Ormas atau bukan. Jika benar, maka para pelaku sudah salah sasaran merampok pemuda Baduy yang merupakan cucu dari tokoh besar di desa Kanekes. Selain itu, sejumlah netizen menyoroti sikap rumah sakit di Cempaka Putih yang lebih mementingkan administrasi. Sebelum dan sesudah kejadian Repan Baduy dibegal. Di jam 4 subuh, Repan yang sudah berjalan kaki selama 3 hari dari tempat asalnya di Kampung Baduy Dalam, Banten, sampai di kawasan Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Dia dihampiri 4 orang yang berboncengan 2 motor. Tanpa babi bu, mereka merampas uang tunai, handphone, dan 10 botol madu Repan. Meski memiliki ilmu bela diri, Repan yang waktu itu dikeroyok dan disabet senjata tajam di lengan kirinya akhirnya pasrah. Dalam keadaan lengan kiri terluka, dia mendatangi rumah sakit. Tapi karena tidak bawa KTP dan dinyatakan belum cukup umur, Repan yang berumur 16 tahun disarankan untuk berobat ke rumah sakit lain. Sempat kebingungan mencari rumah sakit lain yang dimaksud. Repan mendatangi lagi rumah sakit tadi. Dan di sela-sela rumah sakit, Repan mendapat balutan perban pengikat di lengannya. Lalu petugas menyuruhnya untuk pulang kampung supaya bisa memberitahu keluarga untuk diobati lukanya. Repan yang bingung, sedih, dan menahan sakit berpikir kalau dia tidak bisa pulang ke kampungnya yang akan memakan waktu beberapa hari. Repan teringat seorang pelanggan madunya yang pernah memberikan kartu nama dengan berjalan kaki dari Cempaka Putih selama 5 jam sambil menahan sakit di badan dan di hati dengan berpatokan ke arah Monas. Luar biasanya, tanpa kesasar, Repan sampai di kawasan Tanjung Duren tempat Johan Chandra atau yang biasa dipanggil Bang Nelo, orang yang dituju Repan. Bang Nelo yang saat itu menerima Repan yang sudah dalam keadaan pucat dan lemas yang diantar security komplek ke rumahnya, dia langsung mengajak Repan ke klinik terdekat yang jaraknya sekitar 2 km. Di sini Repan menolak naik mobil karena aturan adat Baduy dan dengan terpaksa Bang Nelo menemani dia berjalan kaki sampai tiba di klinik. Sampai di klinik, ketika perban dibuka, ternyata mengalirlah cairan merah langsung mengucur deras. Segera klinik mengambil tindakan, menjahit lengan Repan dengan 10 jahitan. Karena ada pembuluh darah vena yang besar terluka, Repan dirujuk ke rumah sakit untuk pengobatan. Buat nih ya, buat para pelaku, udah nyerahin diri aja baik-baik. Habis itu minta maaf. Kali aja nih dengan kalian menyerahkan diri baik-baik, bisa ngeringanin hukuman kalian. Toh lagian apa yang kalian hasilkan dari begal itu juga nominalnya nggak sebanding dengan keselamatan kalian, dengan ketenangan hidup kalian. Apalagi kalian nih bermasalah dengan suku Baduy, suku yang tidak pernah bermasalah dan mengganggu orang-orang lain. Makanya udah, kata gua, saran gua, nyerahin diri aja baik-baik. Tapi di sini gua tidak membenarkan ya aksi begal tersebut ya. Walaupun nominal sedikit, gua tidak membenarkan. Walaupun kalian masih berkeliaran, gua jamin hidup kalian gak bakal tenang. Terus misalkan ini mah ya, misalkan nih para pelaku kagak ketangkep nih. Pesan gua mah sama pelaku, hati-hati aja dah. Ya, intinya mah hati-hati. Setiap kalian melangkah kemana, hati-hati aja. Pesan gua mah, sekali lagi, hati-hati. Apalagi kalian nih bermasalah dengan suku Baduy ya. Jadi intinya nih, sebelum kalian ketangkep, udah nyerahin diri aja baik-baik. Terus nih buat pihak rumah sakit nih, sampai sekarang, sampai detik ini, sampai beritanya udah rame begini, jangankan klarifikasi pihak rumah sakit ya, kita tahu aja kagak rumah sakit mana di Jakarta yang menolak si Repan itu sampai sekarang loh. Jadi kita bertanya-tanya gitu, apakah rumah sakit tersebut merasa malu, merasa salah, atau merasa apa, atau disembunyiin gitu identitasnya, menjaga nama baik rumah sakit tersebut gitu. Nah, jadi kan kita berpikiran seperti itu. Sampai sekarang loh, rumah sakit tersebut kita nggak tahu rumah sakit di Jakarta mana gitu, rumah sakitnya namanya apa gitu, yang menolak si Repan tersebut. Bingung gua mah dah, aneh banget kan, aneh. Terus yang terakhir nih buat Gubernur DKI Jakarta yang kemarin klarifikasinya, pernyataannya itu membawa-bawa mempermasalahkan bahasa si Repan, mungkin bahasa Sunda yang sulit dicerna, sulit dimengerti. Pertanyaan gua nih ya, emang bahasa Sunda emang sulit dimengerti ya, sulit dicerna gitu, sampai-sampai mempermasalahin bahasa si Repan, suku Baduy, bahasanya bahasa Sunda. Nah, warga Banten, suku Baduy mayoritas Jawa Barat itu bahasanya bahasa Sunda. Jadi kita bertanya-tanya, seakan-akan tuh orang-orang bahasa Sunda tuh kagak boleh ditolak di rumah sakit Jakarta tuh.
Kalau mempermasalahinnya bahasa, karena pernyataan Pramono Anung Gubernur DKI Jakarta mempermasalahkan bahasa komunikasi, yaitu komunikasi bahasa Sirepan, bahasa Sunda, bahasa suku Baduy. Kalau misalkan kita kagak bisa bahasa Indonesia yang baik dan benar, kita ditolak di rumah sakit Jakarta, kagak boleh berobat di rumah sakit Jakarta. Tuh, jadinya mikirnya begitu. Saran gue nih ya, buat para pelaku udah nyerahin diri aja sebelum ketangkep. Terus kedua itu buat pihak rumah sakit nih, udah klarifikasi, nggak apa-apa muncul ke publik juga. Ini kan buat pelajaran bagi rumah sakit lain agar kejadian seperti ini kagak terulang lagi. Terus ketiga buat Gubernur DKI Jakarta lebih hati-hati lagi ketika mengeluarkan statement pernyataan gitu. Jangankan menyelesaikan masalah, yang ada memperkeruh permasalahan. Sudah tahu nggak kasus pembegalan yang terjadi di Jakarta yang melibatkan Revan usia 16 tahun dari suku Baduy? Handphonenya diambil, motor diambil, uang 3 juta diambil, madu yang mau dijual juga diambil. Terus dibacok sini. Akhirnya dia jalan berjam-jam untuk meminta pertolongan. Setelah tiba di rumah sakit, pihak rumah sakit menolak dengan alasan karena tidak punya KTP. Itu menurut penuturan si Revan. Ya saya kira umur 16 tahun loh, KTP tekondi. Dan kalian tahu nggak klarifikasinya Gubernur DKI Jakarta? Rungokno rek. Tidak benar ada penolakan dari rumah sakit. Saya secara khusus sudah memanggil kepala dinas. Mohon maaf, memang komunikasi yang terjadi karena warga Baduy ini mungkin bahasanya tidak ini, sehingga ada hambatan itu. Mohon maaf nih Bapak Gubernur yang terhormat. Saya lihat loh Pak, di sini si Revan tuh bisa bahasa Indonesia loh Pak. Dan minta tolong ya buat para nakes, utamakan sisi kemanusiaan kalian daripada administrasi. Seandainya si Revan dia orang bisu ya, seumpama dia orang bisu, kue memang bener-bener gak ngerti bahasanya, tapi lihatlah luka yang menganga gitu loh ya. Dia lo bekas dibegal rek, ya Allah, kue kok tuh wegong. Apa nunggu viral dulu? Oke lah, mungkin buat pembelajaran bagi para nakes ya. Tapi lain kali ojo diulangi koyo ngono rek. Ya, apa mana takok-takok KTP ngono arek usia 16 tahun loh. Yo nek mau gerang ngono. Barean meskipun orang dewasa pun lo ya, sapa ro KTP ini ketinggalan tau apa, tapi kalau sudah darurat wis tulung ngono. Nyawa tuh soalnya. Terus buat yang begal, kowe sing begal, hati-hati kon. Kowe salah begal uang. Sing mbok begal iku ya suku Baduy. Wah, dienting-enting kon. Saiki lho, tak lihat beritanya lho, kepala sukunya sudah turun tangan. Wah, hati-hati kon. Dibabat entek kon. Warga Baduy minta pertolongan masalah teu bisa bahasa Indonesia, cek saha sia teh. Masa pati-pati warga Baduy turun ke Jakarta lamun teu bisa bahasa Indonesia mah komunikasi. Terus andai kata nanti bila jikalau ada seseorang yang tidak berbicara memerlukan pertolongan datang ke rumah sakit, mau ditolong oge, ya, kemanusiaan ditinggali mah jadol nu puguh mamane mah ieu we meureunan panik sieun diserang ku warga Baduy nya nyaho aing ge jadol. Maaf, memang Revan warga Baduy yang ditolak di rumah sakit Jakarta ketika dia dirampok atau dibegal di Jakarta. Ini sungguh tragis ya, karena rumah sakit yang ada di ibu kota menolak suku Baduy. Penolakan tersebut karena Revan tidak mempunyai KTP atau berkomunikasinya kurang lancar. Hal ini sebenarnya tidak menjadi alasan. Karena apa? Jelas bahwa Revan mengalami luka dan harus segera ditangani dengan cepat. Saya menyayangkan bahwa Gubernur DKI Jakarta itu menyampaikan tidak ada penolakan hal tersebut. Nah, karena ada komunikasi yang kurang atau tidak dipahami oleh pihak rumah sakit, itu menjadi alasan. Ini alasan yang konyol untuk saya. Bayangkan, Sobat AN, di ibu kota saja, rumah sakit saja bisa menolak orang yang sedang terluka, apalagi dari kalangan bawah.
Sebenarnya banyak yang terjadi di daerah-daerah juga seperti itu. Di puskesmas daerah-daerah juga sama. Banyak penolakan-penolakan warga yang kemudian untuk berobat. Pernyataan Gubernur Jakarta tersebut itu sungguh ironi ya, tidak mencerminkan bahwa dia itu sebagai pengabdi masyarakat. Justru dia membenarkan rumah sakit yang menolak Revan sebagai korban pembegalan. Saya berharap hal ini tidak ada diskriminasi dari manapun, baik suku, agama, ras. Ini buat pelajaran buat kita bahwa kita harus tetap kritis kepada pemerintah, kebijakan-kebijakan pemerintah, apalagi kebijakan-kebijakan di pusat. Hal ini agar untuk segera menjadi evaluasi dari pejabat-pejabat di pemerintah. Terima kasih. Kita harus sadar hukum, melek hukum. Ini perihal tanggapan seorang Pramono Anung, sekelas gubernur DKI ya, tentunya gubernur tingkat 1 ini ya. Saya bilang terlalu gegabah. Mohon maaf ya Pak Anung gitu ya. Menurut saya emang terlalu dungu, terlalu bodoh Anda. Ya, Anda tuh terlalu bersih apa terlalu benar apa saya nggak tahu ya. Ya. Kasus-kasus di Indonesia ini bukan kali pertama ini kasus yang namanya orang penolakan di rumah sakit. Ya, yang masalah anak remaja yang dirampok, yang luka datang ke rumah sakit, ditolak ke rumah sakit. Alasannya kok dengan gampang. Masalah komunikasi, kan udah tahu orang itu luka, Pak. Ya, ini bukan minta-minta gitu loh, bukan minta-minta mau minta makan, tidak itu luka gitu loh. Jadi Pak Pramono Anung saya bilang sekelas Anda tuh gubernur terlalu bodoh. Ya, makanya rakyat juga kalau memilih pemimpin itu yang banyak mendengar orang-orang di lapangan, jangan terlalu banyak orang yang di kantor. Dia nggak tahu kondisi di jalanan. Ya, saya katakan apa Pak? Mungkin 70%, 90% Pak. Ya, pelaksana pemerintah tuh bejat semuanya. Ya. Begitu ada masalah, klarifikasi gampang. Dan Anda sebagai pemimpin, ya orang-orang nomor 1 di DKI sangat tolol, saya bilang, terlalu mudah percaya. Kok Anda tidak berkelit gitu Pak? Bapak nggak lihat lukanya, tanya dong. Ya, orang datang ke rumah sakit dengan kondisi berlumuran darah, bukan mau minta sumbangan. Aduh, Pramono Anung, saya bilang katakan tolol Anda. Gubernur DKI Jakarta udah klarifikasi kalau rumah sakit itu menolak Revan bukan gara-gara nggak punya KTP, tapi gara-gara terkendala masalah bahasa, Cina. Oke, mungkin Baduy punya bahasa sendiri yang nggak semua orang ngerti. Tapi maksud gue gini loh, untuk semua rumah sakit gitu kan, bisa nggak sih kalau ada pasien urgent yang datang, itu jangan dulu diwawancara gitu, tapi kasih dulu pertolongan pertama. Apalagi si Revan ini kan jelas ya, dia tuh sakit apa, lukanya gimana gitu kan kelihatan gitu kan. Harus ambil tindakan apa, itu kan langsung gitu kan kelihatan harusnya ya. Masalah misalnya identitasnya itu siapa, atau misalkan kronologinya gimana, bisa nggak sih menyusul aja gitu. Karena nggak semua pasien urgent itu pasti datang diantar sama keluarganya. Menurut gue pribadi gitu ya, kalau misalkan ada rumah sakit yang menolak pasien urgent hanya karena kendala identitas, biaya, atau misalkan kendala bahasa, menurut gue kurang make sense aja gitu. Terkecuali kalau ditolaknya itu gara-gara alat kurang Ingat apa yang dikatakan oleh Gubernur DKI tentang penolakan rumah sakit terhadap Revan, saudara kami dari Baduy Dalam. Tidak benar ada penolakan dari rumah sakit. Saya secara khusus sudah memanggil kepala dinas. Mohon maaf, memang komunikasi yang terjadi karena warga Baduy ini mungkin bahasanya tidak ini, sehingga ada hambatan itu. Daripada beralasan karena bahasanya ini, maka terjadi hambatan itu maksudnya apa tuh Pak? Maksudnya karena bahasanya ini itu apa? Tidak bisa dimengerti. Pak, tidak bisanya Revan berbahasa Indonesia. Ini kalau nggak bisa ya, pihak rumah sakit itu tahu Revan datang tuh dengan luka, dengan darah di tangan, ngucur darahnya. Itu udah ngerti itu udah bahasa yang jelas tuh bahwa Revan ke sana butuh pertolongan, butuh pengobatan. Pasti paham kan? Ini mah jelas-jelas ditolak Pak, karena ditanya KTP, ditanya kartu keluarga nggak ada, terus diarahkan ke rumah sakit lain, iya kan? Itu nolak bukan namanya? Itu nolak. Udah, daripada beralasan yang justru jadi blunder, lebih baik ya diakui dan minta maaf.
Untung ada rumah sakit lain yang mau dan bersedia dengan sukarela menangani masalah Repan ini nih. Jadi saya nggak harus ngomong bahwa rumah sakit itu benar-benar bisnis pengobatan untuk orang sakit. Nggak ada sisi kemanusiaannya, nggak ada. Untung masih ada loh rumah sakit yang mau nerima Repan. Jadi mungkin ya cuma rumah sakit itu aja sih yang nolak. Ini nolak Pak, nggak usah pakai alasan ini itu. Ini nolak, serius ini nolak. Kan harusnya mah ya ngelihat luka nih ngucur nih, walaupun misalnya Repan nggak bisa bahasa Indonesia, nggak bisa dimengerti, obatin aja dulu, rawat aja dulu, sebagaimana mestinya. Baru setelah itu ditanyain tuh KTP, KK. Nah nanti akan ada penjelasan lebih lanjut tuh, bahwa suku Baduy Dalam itu dimaklumi tidak memiliki KTP dan kartu keluarga, gitu Pak. Apalagi Repan itu untuk sekedar ngasih tahu nama saya Repan, saya luka, saya dibegal, tolong obati saya, itu bisa ngomong kayak begitu. Lagian Repan juga lagi dagang madu ke Jakarta, otomatis dia bisa berbahasa Indonesia. Sedikit banyak dia bisa berbahasa Indonesia. Jadi kalau alasannya adalah kendala bahasa, nggak masuk akal. Dari beberapa video saat ini memang banyak netizen menyayangkan terkait statement yang dikeluarkan oleh Bapak Gubernur DKI, Bapak Pramono Anung, yang saat ini tentunya para netizen pun benar-benar merasa kesal karena adanya penolakan dari pihak rumah sakit yang seharusnya mengutamakan kemanusiaan namun justru lebih mengutamakan administratif. Kasus pembegalan terhadap Revan, warga Baduy yang sempat menghebohkan publik beberapa waktu lalu akhirnya menemukan titik terang guys. Polisi Jakarta berhasil menangkap pelaku utama pembegalan tersebut setelah melakukan pengejaran intens selama beberapa hari. Karena memang saat ini warga Baduy, teruntuknya suku Baduy sendiri, meminta kepada pihak kepolisian untuk segera menangkap secepat mungkin dalam proses 1 minggu. Kalaupun tidak, tentunya ketua suku Baduy sendiri yang akan turun tangan. Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Al Andika Saputra, membenarkan penangkapan itu adalah konferensi pers sore tadi pelaku berinisial P dan R yang usianya sudah menginjak 27 tahun dan 30 tahun. Dini ditangkap di daerah Cangkareng, Jakarta Barat saat mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor hasil kejahatannya tersebut dan juga uang curian yang sudah habis ludes dipakai mereka. Pelaku yang sudah kami amankan beserta barang bukti sepeda motor dan senjata tajam yang digunakan untuk menodong korban saat ini sedang dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Diketahui Repan warga Baduy warga Baduy Dalam guys, menjadi korban pembegalan saat hendak hendak berjualan pada saat itu dan mungkin berjualannya pada pukul 3 dini hari.